Shalom, jumpa kembali dengan Pendeta Dedi yang dikenal dengan penginjil kampung. Haleluya, lama tidak bersuara karena channel penginjil kampung dihack seorang saudara. Jadi ya saya juga istirahatlah. Tetapi saya melihat perkembangan YouTube begitu menggelikan, apalagi saya melihat seorang mualaf yang terkenal yang disebut Yahya Waloni menulis buku Neraka bagi orang Kristen, Sorga bagi orang Islam. Nah, saya sih ketawa aja, ya tidak perlu dibantah, tetapi geli juga dibiarkan begitu. Nah, saudara, saya ini seorang penginjil, seorang murtadin, ya, dan diragukan banyak keimanan saya, pengetahuan saya oleh saudara-saudara kita Kristen. Dan saudara, sebelum saya jadi Kristen, saya ini udah baca Alkitab, ya. Karena saya senang baca Alkitab, itu banyak sekali peristiwa-peristiwa aneh. Perang dengan kentongan, perang cuma berkeliling, terus minum air, ya agak lucu-lucu memang. Dan saya baca dari Kejadian sampai Wahyu, entah sudah berapa kali. Nah, sampai sekarang juga saya senang membaca Alkitab, tetapi karena mata saya sudah rabun, ya sudah kurang kuat baca, saya dengar. Cuma kalau dengar kan lupa di mana letaknya ayatnya, lain sebagainya. Kalau baca kan dicoret-coret. Nah, kali ini saya mau share, saudara, tentang apologetika Kristen. Seni berapologetika, mengalahkan tanpa menyakiti dan melukai. Siapa tahu kesaksian saya ini bisa jadi berkat. Bukan saya merasa diri lebih atau bagaimana dari yang lain, tidak. Tetapi saya ingin menyaksikan karya Tuhan di dalam diri saya yang bodoh, yang orang kampung, yang tidak berpendidikan tinggi. Tuhan mampu memakai saya untuk menjawab setiap serangan, pertanyaan dari syekh-syekh yang ada di Timur Tengah. Ada yang dari Riyadh, Dubai, Jeddah, Mekah, ya, Islamabad, banyak lagi dari Palestina. Saya kalau masih ingat-ingat, karena itu tahun 90-an, saudara, ya. Seketika saya pertama kali saya punya laptop. Jadi ceritanya ketika saya pertama kali punya laptop, ada Facebook. Ya namanya juga orang gaptek, ya, orang tua yang gaptek, yang mau ikut-ikutan aja. Lihat anak muda, kan dulu anak muda kemana mau bawa laptop, chatting, email gitu, kemana-mana dia bawa laptop, bawa ransel. Nah, saya juga, kalau orang Palembang bilang melok lah, melok maju. Saya beli laptop merek Acer. Saya mulai juga bikin akun Facebook, ya. Saya juga email, masih terkenal dengan email sana, email sini. Ya, belajar, ya. Orang gaptek, tapi saya belajar. Nah, satu hari waktu saya di Surabaya, saya melihat ada Alkitab, tulisannya Bible, itu lagi diberakin. Di atasnya itu orang
berpakaian Arab, pup di atas itu, di atas Alkitab. Lalu saya kasih komen, why, saya bilang, kenapa orang Muslim, ya pakai bahasa Indonesia aja ya. Kenapa orang Muslim ini yang mengaku dirinya katanya menyembah Allah, tapi kenapa berperilakunya seperti setan? Bukankah Alkitab itu adalah salah satu rukun imannya? Kan ada rukun imannya itu kan, percaya kepada kitab-kitab Allah. Ya, Taurat, Injil, Zabur, Quran itu harus dipercaya. Nah, kepada para malaikatnya, kan ada surahnya, dzalika kitabul la raiba fi ala hudal lil muttaqin, kan itu ayatnya, bahwa salah satu rukun iman itu adalah percaya. Tapi kenapa Alkitab diberakin? Berbeda kepercayaan dengan kelakuan. Lalu saya katakan begini, mungkin yang kau sembah itu bukan Allah, tapi setan. Ya, maybe God that you worship as Satan. Ya, why you behave look like setan? Nah, saya komentar begitu, waduh, jadi rame direspon. Yang respon itu Arab Dedat, Ahmad Dedat, Siraj Lamaran, ini masih ingat sebagian. Walid Subat, kalau sudah itu Walid Subat, ya masih hidup tuh Walid Subat, sudah jadi penginjil. Muhammad Kahtani, dan lain sebagainya. Nah, dari situlah terjadi saya perdebatan, bukan debat lah. Mereka balik menyerang, dan saya menjawab gitu ya. Saya tidak suka berdebat, apalagi masalah akidah. Akidah tidak perlu diperdebatkan lah. Kamu mau menyembah kuda, mau menyembah singa, nyembah apa terserah, itu urusanmu. Tetapi bagi saya dan keluarga saya akan beribadah menyembah yang Allah pencipta langit dan bumi, yang kita kenal, kita sembah, kita panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Raja segala raja, pencipta alam semesta, yang telah mati dan bangkit menebus hidup saya dan keluarga saya. Itulah. Tetapi ketika ada orang-orang bertanya, saya harus bertanggungjawaban. Nah, itu sebabnya saya diberi hikmat, marifat oleh Tuhan bagaimana saya mengembalikan pertanyaan-pertanyaan mereka, dan di antara mereka tidak ada yang bisa jawab. Ya, nah siapa tahu ini pertanyaan-pertanyaannya jadi bekal bagi saudara untuk berapologetika. Ya, jangan sampai saudara menyerah. Itu sebabnya saya menerima tantangan dari Syekh Usman dari Santiago, itu yang di broadcast oleh channel Muslim Menjawab. Ya, siapa saja orang Kristen yang berani menerima tantangan, ya bersedia untuk debat. Dan saya bersedia untuk debat terbuka, silakan ditonton oleh banyak orang. Dan saya akan membuat dia juga tidak bisa menjawab. Dan tidak mungkin ada yang bisa menjawab pertanyaan saya. Tidak mungkin. Termasuk ini kalau memang bisa Muslim menjawab. Tidak mungkin bisa menjawab. Nanti channelnya ganti. Bukan Muslim menjawab, tapi Muslim bertanya. Penginjil kampung menjawab. Nah saudara, mari kita telusuri ya. Ini kan bertanya. Nah, dengan orang Muslim itu tidak boleh sentuh. Pertama kali adalah Muhammad itu jangan disentuh.
ya, itu jangan disentuh. Sedangkan di Perancis aja yang baru membahas kartun Nabi Muhammad dipenggal karena mereka sangat sensitif sekali dengan Nabi Muhammad, sangat diagungkan, ya. Jadi kita tidak usah sentuh, kita tidak usah serang itu. Mari kita bertanya masalah akidah, masalah rukun iman dan rukun Islamnya aja, kitab sucinya saja, ya. Mari kita, lalu saya bertanya begini, kita bandingkan, ya. Orang Muslim punya kitab suci namanya Al-Quran. Orang Kristen punya kitab suci namanya Alkitab. Nah, pertanyaannya, ya, saudara boleh catat, ya. Alkitab itu adalah kumpulan kitab Taurat dan kitab para nabi. Kitab Taurat itu dikenal dengan kaki ibu. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Itu kitab Taurat. Dan kitab para nabi itu dari nabi besar Yesaya, Yeremia, Yehezkiel, Daniel, ya, dan terus nabi-nabi kecil Hosea, Obadya, Amos dan sebagainya, Yoel. Itu nabi-nabi kecil. Jadi Alkitab itu adalah kumpulan kitab, kitab Taurat dan kitab para nabi. Alkitab, ya. Lalu pertanyakan, apa artinya Al-Quran? Kalau ada yang bisa jawab, hebat, ya. Silakan tuh Muslim menjawab. Ini jadi pertanyaan. Silakan menjawab, ya. Jawab pertanyaan-pertanyaan. Kedua, orang Kristen itu bukan agama, Islam itu agama. Kristen bukan agama, Kristen itu adalah ejekan. Yang tadinya di Antioquia, orang-orang yang percaya kepada Yesus, mengiring Yesus, karena Yesus itu namanya Kristus, maka diejeklah Kristen katanya. Jadi Kristen itu bukan agama, tetapi pengikut Yesus, yang percaya kepada Yesus, yang ditebus oleh Yesus itu. Nah, pertanyakan, apa artinya Muslim? Nah, kita bodoh-bodoh aja lah, ya. Jangan sok pinter. Kita bodoh-bodoh aja di depan orang, karena memang kita bodoh. Oke, ya. Lalu selanjutnya, orang Kristen, orang Yahudi itu ibadah di sinagoga. Itu orang Yahudi. Kita tidak akan bahas Yahudinya, ya. Orang Kristen ibadahnya di gereja, tempat ibadahnya. Orang Muslim ibadahnya di masjid. Nah, Kristen artinya di gereja itu igreja dari bahasa Portugis, eklesia dari bahasa Yunani. What is the meaning? Apakah artinya? Artinya kumpulan orang-orang kudus yang dipanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya ajaib. Nah, itulah gereja. Jadi gereja itu kumpulan orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan, ya, orang kudus ini. Nah, itu eklesia. Nah, tanya, kalau masjid apa? Apa artinya masjid? What is the meaning of mosque? Ya. Selanjutnya, kalau ada orang yang bisa jawab, di Timur Tengah nggak ada yang bisa jawab saya itu. Coba di Indonesia, siapa tahu orang Indonesia kan lebih Islami dari orang Timur Tengah.
lebih hebat dari orang Timur Tengah. Apalagi Islam menjawab, ayo. Ya. Apa artinya masjid? Saudara, di gereja itu ada lambang salib. Saudara tahu apa artinya lambang salib? Nah, saya punya lagu yang berkata begini. Pandang pada salibnya, tanda kasih sayangnya, di atasnya kau ditebus oleh darahnya yang kudus. Nah gitu. Ya, jadi salib itu tanda kasih sayang. Kalau memakai istilah orang Islam, habdul minallah, hubungan dengan Allah, dan habdul minanas, hubungan dengan horizontal, dengan sesama. Kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, kasihi sesamamu seperti dirimu sendiri. Itulah istilahnya. Maaf ya, pakai istilah Arab-Araban lah. Saya juga ngutip lah ya, ikut-ikutan. Nah, di setiap masjid, lihat di kubahnya. Kubah masjid itu ada lambang bulan bintang. Nah, pertanyaannya, the question is, what is the meaning crescent and star? Bulan bintang itu. Silahkan jelaskan supaya kami diberi pencerahan. Siapa tahu dapat hidayah dan jadi mu'alaf seperti Yahya Waloni. Oh sorry ya. Slip of tongue. Ya. Nah, saudara, silahkan. Kalau ada yang bisa jawab, jawab. Nah, tentang Allahnya, sesembahannya. Sesembahan orang Islam dipanggilnya Allah. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah. Sesembahan orang Kristen, karena Kristen pertama kali di Indonesia, dan ini sebutannya mirip, serupa, tapi tak sama. Orang Kristen, Allahnya, sesembahannya bukan nama Allah, tetapi namanya Yahweh. Nah, nama Yahweh ini diberikan kepada nama utusannya yang namanya Yesus Kristus, Yesua Hamasyah. Nah itu, jadi beda. Nah kalau disebut Allah, bukan Allahnya orang Muslim. Karena Allahnya orang Muslim dengan Allahnya orang Kristen beda. Bedanya di mana? Allah orang Kristen itu Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh. Barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Allahnya orang Islam itu zat, wajibal wujud. Dia zat. Jadi beda. Zat dengan roh itu tidak ini. Roh itu sumber hidup. Zat itu tidak ada kehidupan. Namanya zat. Nah, itu sebabnya harus dibedakan. Nah, kalau saya sebut nama Allah atau Alkitab sebut nama Allah, itu tidak berkaitan dengan Allah SWT. Itu adalah Yahweh, Bapa Ishak, Allah Ishak, Abraham, dan Yakub. Ya, nah itu bedanya sesembahan orang Muslim dengan orang Kristen. Ya, silakan channel Muslim menjawab ya. Nah, di dalam Alkitab itu ada sejarah raja-raja. Ya, ada Raja Babel. Ya, sejarah raja-raja. Ada Raja
Media Persia, ya kerajaan Media Persia Ahasverus itu ya. 3 ada kerajaan Yunani. 4 ada kerajaan Romawi, ya. Nah, di dalam Quran ada berapa kerajaan yang ada? Silahkan ceritakan kerajaan apa yang ada, karyanya apa, rencananya bagaimana. Kalau ada syekh, ajengan, kiai, ustadz yang hebat-hebat seperti Yahya Waloni bisa menjawab, Muslim menjawab, bisa menjawab, aduh saya mau sujud deh, aku mau bertekuk lutut depannya ya, kalau ada. Tapi kalau tidak ada, jauh lebih baik terima Tuhan Yesus ya. Karena nubuatan akan digenapi. Filipi 2 berkata setiap lidah akan mengaku, setiap lutut akan bertelut kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Cepat atau lambat, mau atau tidak mau akan bertekuk. Itu sebabnya saya ingin ikut ambil bagian dalam proyek besar ini untuk memberitakan ya. Nah, kalau tidak, kepada para sarjana, para hafiz, mualaf, ini demi keselamatan, bukan debat ilmu pengetahuan. Tidak ada gunanya debat ilmu pengetahuan, akidah, dan sebagainya, nggak ada gunanya. Tetapi akan saya senang jikalau kita kekeluargaan, ya kita ngobrol, ngopi bareng, bagaimana tuh? Halo Muslim menjawab, channel Muslim menjawab, ayo Anda juga bertanya tentang keislaman saya, cuma jangan tanya baca Arabnya, bahasa Arabnya ya. Bagaimana? Ya, nah tentang kekristenan tanya gimana? Tentang hari kiamat bagaimana? Ayo kita ngobrol, ngopi bareng. Ya udah usah berdebat, ngopi bareng aja. Saya juga butuh pencerahan dari para sarjana muslimin, para hafiz. Para hafiz itu sobat, orang-orang yang sudah hafal Al-Quran. Nah, bagaimana ya? Saya yakin, percaya para kiai, para ustadz ini diam-diam baca Alkitab, baca Alkitab. Saya tahu baca Alkitab, kenapa kayak Agim itu baca Alkitab. Dia ada nyanyian, jagalah hati, jangan kau nodai, jagalah hati, lentera hidup ini. Itu ada dalam Alkitab. Nggak ada dalam Al-Quran, jagalah hati. Nggak ada. Ya percaya mereka baca Alkitab diam-diam, cuma malu mungkin ketika mau mengakui, nggak apa-apa. Ayo kita ngobrol, saya bersedia ngobrol ya. Nah, dengan Yahya Waloni, silakan ngobrol. Ya, tidak usah berbantah-bantah. Ya. Jangan sampai melukai, menyakiti, gak ada gunanya. Tuhan Yesus tidak mau melukai siapapun. Tuhan mau percaya syukur, enggak ya sudah. Dia katakan nanti yang menjadi hakimnya bukan aku. Ada Musa sendiri yang kau agungkan itu. Nanti yang akan jadi hakimnya juga Muhammad sendiri. Muhammad akan berkata, menceritakan apa sih yang dikerjakan oleh Tuhan yang kau sembah itu, Allah itu, apa karyanya dengan Nabi Muhammad, apa karyanya.
untuk keselamatan. Ya. Nah, saya kasih tahu begini. Di setiap masjid itu ada tulisan kiri dan kanan, ya, kiri kanan. Di sebelah kanan itu tulisan Allahu, itu tulisan. Sebelah kirinya Muhammad. Kenapa? Ini silakan dijelaskan. Kalau di gereja tidak ada tulisan, tetapi tersiratnya ada. Ada Bapak, ada anak. Itu. Nah, itu sebabnya apakah ini juga tiruan? Saya tidak tahu. Saya tidak berani berkata itu. Cuma itulah. Mana yang meniru, saya juga tidak tahu. Apakah Kristen meniru? Kita tidak tahu. Nah, itu sebabnya silakan daripada Muslim jawablah pertanyaan-pertanyaan saya. Di dalam Alkitab ada Yesus yang mau datang kali yang kedua. Dia datangnya akan turun di Bukit Zaitun depan Israel, bait suci, ya, dan akan mendirikan kerajaan 1000 tahun. Di Islam ada Imam Mahdi yang akan datang kali yang kedua. Saya tidak tahu datangnya di mana, suku apa, mau ngapain datang ke dunia. Saya tidak tahu. Kalau Yesus akan mendirikan kerajaannya di muka bumi ini, apakah Imam Mahdi ini juga KW-nya Tuhan Yesus? Karena ada ayat di dalam hadis atau Al-Quran yang berkata begini, La Mahdiya illa Isa ibnu Maryam. Tidak ada Imam Mahdi selain daripada Isa, anak Maryam itu. Nah, kalau memang Isa itu adalah, Imam Mahdi itu adalah Yesus, kenapa tidak percaya umat Muslim menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat? Di mana Imam Mahdi akan turun? Jangan mempunyai iman PHP, ya, tanpa harapan. Nah, itu sebabnya kalau kata channel Muslim Menjawab akan turun di Syria. Mau ngapain? Dia mau mata-matain salib katanya kerjanya. Jadi cuma kerjanya mata-matain salib, dah usahlah Imam Mahdi turun. Suruh aja FPI mata-matain salib, gereja pun dibakarnya. Pain mesti Imam Mahdi, ya. Nah, silakan jawab pertanyaan-pertanyaan saya. Ya, sayang saya tidak punya link channel untuk diskusi. Karena saya memang orangnya gaptek, ini bisa juga karena anak. Tetapi kepada channel Muslim Menjawab, silakan jawab pertanyaan-pertanyaan saya. Ya. Dan kepada saudara-saudara, kiranya kesaksian saya ini bisa menjadi berkat dan cara untuk memberi jawaban. Terakhir, ada orang berkata begini, Yesus itu menikah. Nah, ini kan menjadikan banyak orang emosi. Kita tidak usah emosi. Ketika ada orang bertanya begitu sama saya, Pak, betul nggak Yesus menikah? Saya bilang, betul menikah. Tetapi bukan Yesus Kristus yang menikah. Yesus da Vega, orang Filipina, pemain bola. Itu ya, pengetahuan itu harus sedikit agak jeli, ya. Bukan Yesus Kristus, tidak ada hubungannya, karena Yesus datang sekalipun dia manusia, mempunyai hakikat hasrat seperti manusia, tapi Tuhan Yesus tahu dia datang ke dunia untuk mati di kayu salib, bukan untuk menikah, bersenang-senang membuat rumah tangga. Bukankah di sorga lebih banyak bidadari? Jadi Yesus datang ke dunia bukan untuk menikah, tapi untuk menebus dosa. Itu sebabnya di dalam Matius berapa, ya?
ketika Yesus berkata, aku harus pergi ke Yerusalem dan mati di sana, dan ditarik oleh Petrus itu, oh jauhkan itu daripadaku, daripadamu Tuhan. Lalu Yesus memandang kepada Petrus, iblis, bentaknya, iblis. Nah saudara, jadi untuk jangan mati di kayu salib pun dibentak ini. Bagaimana Yesus mau menikah melupakan panggilannya, diutus ke dunia itu untuk mati di kayu salib. Jadi bukan untuk kawin. Kalau Yesus da Vega, orang Filipina pemain bola, betul dia menikah dan punya anak 2. Ya. Jadi begitu saudara, bagaimana berargumentasi dengan baik, sertai guyonan-guyonan, dan kita senyum-senyum aja, diledek juga, tidak usah emosi, tidak usah membalas, melukai, tidak ada gunanya. Lebih baik kita mengasihi, kita memberkati supaya mereka. Saya berdoa untuk channel Muslim Jawab, Solahuddin Al-Ayubi, bersama grup dan timnya. Doa saya kiranya Tuhan memberkati engkau, memilih engkau, menjadikan engkau hambanya, dan engkau bisa dibukakan pikiranmu dari kegelapan, dari kuasa-kuasa kegelapan, sehingga engkau mengenal kemuliaan Tuhan, menerima Yesus sebelum terlambat sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sehingga engkau diselamatkan. Tuhan memberkati. Kalau memang masih ada kesempatan untuk diskusi dengan Syekh Usman dari Santiago, penginjil kampung, bersedia, siap sedia, kapan saja, di mana saja, atau dengan siapa saja. Mari kita diskusi, bukan untuk berbantah-bantahan. Saya akan bertanggung jawab terhadap iman yang saya percaya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terus semangat beritakan Injil, baik atau tidak baik waktunya. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tuhan memberkati. Haleluya. Yes.